wawancara itu bukan tentang kita, tapi tentang si narasumber. Kenapa banyak orang wawancara yang tidak menarik? Karena kadang-kadang si pewawancara pengen lebih tampil dari si yang diwawancara. Gua selalu ingat omongan Sujiwo Tejo, kalau menistakan Tuhan itu bukan dengan maki-maki atau dengan kita tidak percaya besok ada bisa makan aja itu sudah menistakan Tuhan. Kita tuh nggak bahagia gara-gara kalau kita selalu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Halo Sobat Cuan, ketemu lagi sama gue Alin di podcast Cuap-Cuap Cuan dan ada Gusti di sini. Kalau biasanya gue dari rumah, Gusti dari rumah. Sekarang kita udah balik lagi ke kantor. Kita udah new normal. Tapi tetap physical distancing ala-ala sih ini. Jadi diusahakan lah ya, kayak 1 meter dengan 2 laptop gitu. Dan kita sudah kedatangan tamu. Ini adalah senior kita. Ini tamunya istimewa banget. Kalau kata Gusti ini legend. Iya, jadi biasanya dia itu yang wawancara orang-orang. Nah, kalau gue sepanjang karir gue sebagai jurnalis, ada 3 orang wartawan dan jurnalis yang gue kagumi teknik wawancaranya. Dan salah satunya ini orang ini gitu. Oh iya? Wah. Ada 3 orang, salah satunya orang ini. Gue kalau nonton video YouTube-nya dia itu kayak wawancara orang 1,5 jam, itu bisa betah karena tekniknya dia tuh bener-bener kegali gitu ya, informasi-informasi dari narasumber. Berarti ini challenging juga buat kita. Iya, soalnya gayanya tuh gaya dia tuh dia membawa gaya orang cetak ke visual sebenarnya. Kan kalau mereka kan lebih kayak pendekatan narsum segala macam kayak gitu. Bisa nggak berarti kita wawancara dia? Nah, ini aja itu kan gue sebenarnya wawancara ini sosok yang sebenarnya batal. Gila, coba deh dikenalin aja nih. Dikenalin aja ya. Kayaknya udah pada kenal sih. Ini ada Soleh Solihun. Halo Le. Halo. Alin. Kabarnya? Gusti. Ya. Emang yang 2 lagi siapa Gusti? Ada. Penasaran ya? Jangan abis ini lu mau nanya, gue nomor berapa Gusti gitu. Ya gak peduli juga gue nomor berapa. Gue pengen tahu aja. 2 lagi siapa? Ada, pokoknya 1 wartawan Tempo, 1 lagi ada bekas wartawan Tempo, tapi sekarang lebih banyak di media online. Oh. Siapa? Tetap ini lo yang wawancara apa kita yang wawancara? Pokoknya namanya kurang menggema lah dibanding Soleh Solihun, kalau yang lain. Yang paling terkenal Soleh lah. Gitu kan. Leh, by the way kan ini kalau kita yang wartawan nih, kita tahu gitu lah ya. Lu tuh wartawan dan karya lu bagus, pernah dapet penghargaan gitu kan. Dan di beberapa interview juga lu sempat menyebut bahwa pekerjaan lu menjadi wartawan itu adalah pekerjaan yang paling lu senangi sebenarnya gitu. Nah kalau misalnya sekarang ditanya Soleh Solihun gitu ya, itu tuh siapa gitu? Lu mendefinisikan diri lu siapa? Lu main film juga, bikin film juga, komika. Ya paling gampang kalau ditanya lu kerjanya apa? Ya gue bilang stand up comedian. Lebih gampang ya. Orang juga langsung kebayang. Oh iya, memang stand up comedy gitu, langsung kebayang kayak gimana. Dan kan dari stand up comedy bisa kemana-mana. Dari stand up comedy bisa jadi MC, bisa main film, bisa nyutradarain, bisa nulis segala macam. Jadi kalau orang nanya sekarang kerjaan gue apa? Stand up comedian, ya karena gue dapat duit sebagian besar dari gue sebagai stand up comedian. Sejak kapan lo menjawab bahwa pekerjaan lo adalah stand up comedian itu sejak kapan? Sejak gua nggak siaran radio. Tahun berapa? Berapa tahun lalu ya? 3 tahun lalu kayaknya gua masih siaran. Waktu masih siaran gua jawab penyiar radio biar gampang. Karena kan kadang-kadang kalau ditanya stand up comedian nanti suka ribet ngejelasinnya lagi. Oh yang di Indosiar ya? Saya nggak pernah tampil di Indosiar. Yang di Kompas ya? Saya nggak pernah di Kompas. Oh di Metro, terus bilang di Metro. Oh acaranya masih ada ya? Udah nggak ada, kan ribet kadang-kadang. Susah ngejelasinnya ya Le ya. Jadi karena sekarang gua nggak ada pekerjaan sehari-hari, jadi gua jawab aja stand up comedian. Walaupun orang kadang-kadang nanya, terus sehari-hari ngapain? Sehari-hari ya antar jemput anak istri. mobil antar jemput lah jadinya ya Le. Tapi kalau di KTP pekerjaan gua masih wartawan. Kenapa? Biar kalau ditilang gampang ya? Izin dan. Iya. Kalau gua KTP-nya wartawan, nanti di SIM-nya wartawan kan. Jadi kalau ditilang tinggal tunjukin SIM, langsung oh iya.
Silakan gitu ya. Friend. Kalau polisi sama wartawan friend. Jadi masih memetik keuntungan dari pekerjaan lo yang sebenarnya sudah tidak lo jalankan lagi. Karena secara institusi kan nggak ada. Soalnya menurut gue keren profesi wartawan tuh. Jadi gue pengen masih ada ini masih pengen di KTP gue masih ada tulisan wartawan. Karena menurut gue itu profesi yang keren. Dan menurut gue kalau ditanya kualitas gue di antara semua profesi yang pernah gue jalanin, gue tuh paling bagus sebagai wartawan. Tapi gue paling dapat duit kecil ya dari wartawan. Tapi gue paling bagus. Jadi gue tuh di profesi yang paling gue kuasain, gue duitnya paling kecil. Justru dibayarnya tidak seberapa ya. Di situ. I feel you. Makanya ayo kalian berhenti jadi wartawan. MLM ya boleh. Ya tapi dia masih menyimpan status wartawan di KTP gitu. Gua aja tuh nggak mau nulis status wartawan di KTP. Berarti lu nggak pernah merasakan benefit kalau ketilang dilepasin gitu? Kan ada ID. Oh, dia pakai ID lah. Oh, soalnya masalahnya udah nggak punya ID card. Iya. Pakai SIM. Keren aja. Wartawan keren, menurutku keren. Wartawan tuh keren. Lo berapa tahun ya jadi wartawan ya? Jadi kan alurnya gini, wartawan, penyiar, terus stand up komedian gitu. Nah itu kan tahunnya lama banget tuh. Gua wartawan total 7,5 tahun sih. Kalau bekerja di kantornya ya 7,5 tahun. Di antara sela-sela wartawan itu siaran gitu. Sebenarnya ya gue lebih banyak menjadi wartawan dibandingkan jadi penyiar. Nah kalau wartawan kan skillnya lebih banyak menulis. Mungkin sama-sama ketemu orang ya. Kalau penyiar sama-sama nanya. Menulis terus ke audio. Dari menulis audio terus sekarang stand up komedian dan YouTuber visual kayak gitu. Itu kan alurnya kayak gimana gitu. Nah itu gimana lo mentransformasikan diri lo gitu, transisi dari seorang wartawan yang menulis ke audio terus ke visual? Karena pada dasarnya gue dari zaman kuliah juga udah tampil di depan umum. Jadi di panggung, terus di lapangan. Jadi konsep tampil di depan layar itu bukan sesuatu yang asing buat gue. Bedanya orang tahu gue ketika gue jadi wartawan yang kalau orang-orang di Jakarta. Kalau orang-orang yang di kampus udah tahu Solehun itu dari dulu yang memang suka ngomong di depan umum. Ya sebetulnya nggak mudah, nggak sulit transisinya ya. Bedanya itu aja. Maksudnya orang yang dulu di industri musik tidak kenal gua di depan layar, sekarang jadi kenal gua di depan layar, itu aja. Sebenarnya tidak terlalu sulit transisinya. Karena lu juga pernah menang lomba pidato ya Leh ya katanya zaman kuliah dulu. Iya, gua dari kelas 1 SMP gua. Malah SMP. Kelas 6 SD gua juara lomba dakwah. Terus pas 1 SMP gua ikut sanlat, gua santri terbaik karena gua pas lomba dakwah menang juga gitu. Jadi ya iya, udah nama lu tuh namanya aja udah Solehun banget gitu. Solehun gitu. Ustadz Solehun. Ya kan gue pengen jadi ustadz. Tapi kenapa nggak jadi? Karena jaket kulit lebih keren daripada baju koko buat gue. Oh, baju koko. Itu lebih lebih menjiwai ketika lo pakai jaket kulit gitu ya Leh ya? Lebih ya karena menurut gue ternyata pas lihat John Travolta di film Grease, wah ini lebih keren nih. Udah gitu kan gue pengen jadi ustadz gara-gara Zainuddin MZ. Zainuddin MZ tuh kan lucu. Mungkin gue jadi bukan sosok ustadznya yang gue idolakan ya, tapi ternyata sosok orang lucunya itu, karena Zainuddin MZ tuh lucu banget. Dulu gue pengen jadi ustadz gara-gara Zainuddin MZ. Tapi masih ada nggak keinginan pengen jadi ustadz gitu? Sekarang sih yang belum ada lagi lah, takut soalnya kalau kita ngomongin ngasih tahu orang untuk berbuat baik kan kita harus baik dulu, nah itu yang susah. Gak mau gue nggak mau ngajarin orang dulu lah sampai gue baik. Tapi dari berat tanggung jawabnya jadi ustadz tuh. Kenapa? Materi stand up comedy lu tuh banyak sih Leh sebenarnya yang agak-agak kesana gitu, nyindir
tentang bagaimana berperilaku. Ya nggak sih? Ya mungkin ada jiwa-jiwa itu kali, jiwa-jiwa pengen nasehatin ya. Pengen ngajarin orang gitu masih ada ya itu ya, jiwa-jiwa pengen ngajarin orang gitu. Sebenarnya mencontohkan secara nggak langsung sih kayak wawancara sama Vincent tuh. Soalnya menunggu azan subuh, anjir itu kayak gimana ya sambil menunggu azan subuh gitu. Tiba-tiba itu udah mencerminkan banget deh dan menunggu azan subuh gitu. Terus sama Zawin Nur ya kalau nggak salah itu juga bahasa Arab gitu dan bahasa Sunda. Karena sama-sama santri ya. Kawin mas santri beneran lah, kalau gua mah enggak. Tapi kan dai sekarang kan juga bisa dandan kekinian loh. Iya, cuma kan harus belajar ilmu agama itu yang berat, ngeri lah, udahlah, serahkan pada yang ahlinya aja. Lu udah dengan jalan lo ya, Leh ya sekarang. Ya, udah terlalu banyak ustadz ya, nggak butuh lagi satu ustadz soleh-solihun lah. Nah, soalnya selama jadi wartawan yang 7,5 tahun, itu kan lebih dikenal sebagai wartawan yang jago banget lah di bidang musik gitu. Kalau ulasan-ulasan musiknya dia tuh kayak bikin band-band jiper, bahkan ulasan musiknya dia tuh bisa mengangkat nama band kayak gitu. Wah ya, itu salah satu materi yang dipelajari wartawan-wartawan pemula lah, tulisannya Soleh Solihun dulu gitu kan. Bahkan skripsinya itu sejarah musik Indonesia ya Leh, kalau nggak salah ya Leh. Sejarah majalah musik. Majalah lebih spesifik ya, majalah musik ya. Gila, siapa yang bisa mengulas itu saya Soleh Solihun. Nah, kecintaan lo akan menulis dan musik itu emang segitu besarnya? Iya, jadi dari kuliah gua tuh dari dulu nggak seneng baca koran, nggak seneng baca majalah berita atau majalah-majalah lain yang di luar majalah musik. Jadi dari dulu gua cuma seneng baca majalah atau tabloid musik. Nah makanya waktu gua masuk jurusan jurnalistik, terus ternyata menemukan kecintaan pada dunia jurnalistik. Sejak itu pula gue bertekad, kalaupun gue nanti jadi wartawan, gue pengen jadi wartawan musik. Makanya semua tugas kuliah gue dari mata kuliah wawancara, penulisan artikel, penulisan feature, penulisan pelaporan mendalam, semua temanya tentang musik. Karena gue udah tahu, gue pengen jadi wartawan musik. Makanya dari zaman kuliah gue udah melatih diri bagaimana caranya menulis berita-berita yang berhubungan dengan musik. Apa sih yang membuat lo jatuh cinta? Biasanya membaca tulisan apa atau tulisan siapa sehingga lo akhirnya memutuskan gue tahu nih gue jatuh cinta di sini nih? Nggak ada. Kalau penulis gue tidak punya idola. Kalaupun ada idola penulis, gue Iwan Fals yang bikin gue pengen jadi penulis tuh karena liriknya bagus. Tapi kalau dari sisi jurnalistik, gue tidak ada mengidolakan orang lain atau tidak pengen jadi wartawan karena siapa gitu. Ya gue senang baca majalah musik karena gue senang musik, jadi gue pengen tahu segala sesuatu yang berhubungan dengan musik, apalagi yang berhubungan dengan band idola gue. Jadi bahkan ya gue masuk jurusan jurnalistik pun dulu bukan karena tokoh jurnalistik beneran. Gue dulu pengen masuk jurnalistik gara-gara jaket himpunannya keren, dan dulu Superman sama Peter Pan kan Superman sama Peter Parker kan wartawan. Dari situ ya. Karena dulu humas terlalu rapi-rapi kayaknya. Manajemen komunikasi terlalu banyak teori. Nah, ini jurnalistik nih sisanya tuh jurnalistik jaket himpunannya keren. Terus Spider-Man juga kan sama Superman wartawan. Udahlah gua masuk jurnalistik aja kayaknya lebih menantang deh. Nah, selama lo jadi wartawan musik, karya apa yang maksudnya kayak tulisan lo yang mana yang bikin lo merasa lo kenang lah sampai sekarang gitu? Ya, kalau selama karir gue wartawan ya itu satu feature yang ada 2 feature gue mendapat penghargaan Anugerah Adiwarta Sampurna. Jadi nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Selama beberapa tahun Sampurna selalu bikin Anugerah Adiwarta Sampurna. Itu mereka memberikan penghargaan buat tulisan-tulisan dan berita-berita elektronik yang dianggap bagus. Nah, tahun 2006 gua dapat penghargaan sebagai, jadi gua ngirim 2 tulisan gua masuk final 2 dari 3 finalis kategori feature seni dan budaya itu tulisan gua. Yang satu tentang komunitas aksara, judulnya Aksara Sekarang, satu lagi tentang
yaitu yang tulisan gue yang diangkat dari skripsi. Gue bikin jadi feature pendek, gue bikin jadi feature 6 halaman kalau nggak salah. Dari satu judul skripsi dibikin jadi feature, judulnya diganti jadi Menunggu Matinya Majalah Musik. 2 tulisan gue itu masuk final, dan yang aksara sekarang itu dapat juara 1. Jadi sebagai feature seni dan budaya terbaik Anugerah Adiwata Sampurna tahun 2006. Dan itu gua mendapatkannya ketika gua bekerja di majalah Playboy. Jadi ada 2 kemenangan buat gua. Yang pertama, kemenangan sebagai pribadi karena sebagai seorang jurnalis, Soleh Solihun itu bisa bilang gua ini jurnalis yang baik karena pernah mendapat penghargaan, bukan kegeeran diri sendiri. Toh gua ada buktinya, gua dapat penghargaan nih Anugerah Adiwata Sampurna. Yang kedua, kemenangannya sebagai media. Karena Playboy pada saat itu kan dihujat oleh masyarakat dan disudutkan juga oleh teman-teman media yang mengaku teman padahal ternyata bukan. Demi clickbait semua menyerang kami. Jadi pada saat itu banyak yang meragukan banyak yang meragukan produk jurnalistik di Playboy. Ada yang bilang Playboy itu bukan produk jurnalistik, bukan majalah yang bener lah. Walaupun Dewan Pers sudah bilang ini Playboy sebuah produk jurnalistik. Dan waktu itu kan Effendi Ghazali itu salah satu yang bilang Playboy bukan produk jurnalistik. Intinya Effendi Ghazali waktu itu bilang dia memandang sebelah mata lah terhadap Playboy. Dia tidak menganggap itu majalah yang bagus lah. Nah, Anugerah Adiwata Sampurna saat itu ketua dewan jurinya adalah Effendi Ghazali. Jadi ketika di media dia sempat memandang sebelah mata Playboy, terus di Anugerah Adiwata Sampurna dia termasuk orang yang memilih tulisan dari majalah Playboy sebagai juara 1. Kata panitia penyelenggaranya bilang, si Mas Effendi itu pas penjurian gitu dia nanya, ini dari Rolling Stone ya? Dia nanya-nanya penasaran, yang dia pilih itu dari mana kok bagus. Pokoknya si panitia nggak bilang, nggak pas. Jadi pas di panggung baru tuh dia tahu ternyata yang menang penghargaan itu aksara sekarang Soleh Solihun dari majalah Playboy. Dia yang dia pandang sebelah mata. Ya, jadi kan itu dua kemenangan, satu pribadi, satu buat majalah, bahwa akhirnya di mata orang-orang yang menganggap Playboy bukan produk jurnalistik ternyata bisa menghasilkan karya yang diakui. Ya. Nah, waktu ngasih award gitu, Mas Effendi Ghazali ada pesan-pesan nggak Lex buat lu? Ya, dia cuma lihat mukanya. Gua lihat mukanya cuma mesem-mesem kayaknya. Ternyata salah. Dia merasa terjebak ya lah ya. Iya, kayak yang soalnya kata panitianya bilang ke gue tuh, Mas Effendi nanya-nanya, ini Rolling Stone ya? Ini Rolling Stone ya? Berkali-kali katanya nanya, ini Rolling Stone bukan? Jadi kayak dia, kayak dia curiga, ini jangan-jangan Rolling Stone nih, tulisan soal musik kan, bagus. Panitianya cuma nggak mau ngasih tahu, pas di panggung baru dia tahu. Gue lihat tuh ekspresi mukanya kayak ada yang Playboy gitu. Kayak tertolok gitu ya dia. Nah, ekspresinya Soleh Solihun gimana pas nerima award? Nah, lu gimana, Le? Jumawa? Ya, ekspresi gua alhamdulillah gua pulang bawa 21 juta. Karena juara 1 itu kan 18 juta. Juara 2 dan juara 3 juta dan 3 juta. Nah, gua dapat 2 tulisan. Juara 1 dan juara 2. Jadi gua pulang bawa 21 juta langsung. 21 juta dan menang telak cuy. Iya, dan kepuasan batin ya. Kepuasan batin dan kepuasan finansial. Alhamdulillah. Mungkin gua bisa tiba-tiba dapat duit 21 juta kan susah. Terima kasih berarti sama Effendi Ghazali. Sebagai wartawan itu harus nabung berapa lama 21 juta. Iya, makanya. Jadi itu rezeki nomplok banget. Terus duit 21 juta itu lo pakai buat apa? Itu jadi salah satu modal DP rumah. Kan dapat 21 juta. Ditabung lah buat ya walaupun baru berapa tahun kemudian gua ini DP enggak. Itu tuh 2006 iya kayaknya gua tabung
gua tabung akhirnya tahun 2000, kan itu 2006, akhirnya gua 3 tahun kemudian gua bisa DP rumah karena salah satunya gua udah pernah nabung dari situ, dapat duit 21 juta itu. Ini rumah yang sekarang lo tempatin apa beda rumahnya? Masih yang sekarang. Oh ini jadi ini salah satu hasil dari Adiwarta Sampurna di rumah yang sekarang lo tempatin. Ya. DP-nya doang ya, Le. DP-nya doang. Ada perannya Fendi Ghazali di rumah ini. Terus berarti kalau cicilan-cicilannya itu dari stand up comedy ya? Enggak, dulu kan gua 2009 gua beli rumah ini waktu itu 300 jutaan kalau nggak salah. Yang jelas DP-nya itu total gue harus mengeluarkan uang 60 juta. Selain gue nabung dari Penang Adiwarta Sampurna, terus lagi tahun berapa gue ikut Wish Are You Smarter Than a Fifth Grader. Gue dikasih tahu sama produsernya, kalau orang mengikuti trik ini minimal dia pulang bawa 15 juta. Gue ngikutin cara-cara itu. Dia bukan ngasih tahu pertanyaannya, dia ngasih tahu sebenarnya bisa nih, kan ada kayak 50-50 atau as a friend apa gitulah. Dia ngasih tahu, Le, kalau lu ngikutin cara ini, lu minimal pulang bawa 15 juta nih. Gua ikutin cara-cara dia. Ya gua pulang. Dapat 15 juta apa 20 juta, gua lupa. Nah, jadi dari award itu sama menang kuis sama gua jual kamera. Jual kamera gua Canon 40D gue jual sama lensa yang bagusnya lah. Terus gue dikasih sama bokap tambahan 10 juta. Bantuan. Belilah DP rumah. Terus developernya temen gue, dia ngasih diskon 10 juta. Kalau cicilannya mah ya empot-empotan. Dulu cicilan rumah ini ya sampai sekarang 3,6 juta, 3.622 juta. Gaji gua di Rolling Stone itu 5,8 kalau nggak salah. 6 juta lah paling gede. Gaji lu berarti cicilannya. Iya, gua waktu bikin surat pengajuan kredit, gua kali kok sama HRD-nya. Kan gua nanya, orang banknya temen gue juga, orang banknya. Lu banyak nepotisme ya. Iya, kalau lu mau disetujuin kreditnya, gaji lu minimal harus 13 juta. Gua ngomong ke HRD, ke si ibu, Bu Soraya namanya, Bu, saya mau ngajuin kredit tapi gaji saya harus ditulis 13 juta. Bikinlah dia surat keterangan bahwa gaji gua 13 juta. Gua kasih ke teman gua waktu ngajuin ke bosnya ke banknya bilang, ini benar gaji wartawan segini 13 juta. Teman gua bilang, iya dia kan udah bosnya, udah tinggi posisinya, dipercayalah udah. Nggak, tapi jadi pakai soleh doang itu kayaknya hampir semua wartawan ya. I feel you, Ya makanya ya duit nggak ada sisa waktu masih 2009 mulai nyicil, mulai tinggal di rumah. 2000 ya selama 2 tahun sampai 2011 itu gua pas-pasan. Tapi kondisi itu juga nggak sih yang jadinya memaksa lo untuk mungkin melihat potensi atau kemungkinan lain kayak siaran gitu, jadi lebih rajin, nge-MC atau stand up comedy gitu. Lu jadi nyari-nyari nggak? Mepet enggak? Enggak, gue nggak ambisius. Jadi gue udah biasa hidup pada Anda gitu jadinya. Gue udah biasa hidup pas-pasan dari dulu. Maksudnya gue dari kecil sudah terbiasa ya tidak miskin tapi juga tidak kaya, biasa aja gitu. Jadi ketika gue harus nyicil rumah 3,6 terus gue gaji cuma segitu, sisanya sedikit banget ya udahlah. Gue bisa naik motor kok, masih ini makan juga nggak nongkrong gitu, ya makan nggak usah yang di tempat-tempat kafe-kafe. Gue sih nggak yang, aduh gue kurang duit, gue harus nyari duit. Enggak, gue mah biasa aja. Berarti lo bismillah. Gue dari dulu. Gitu. Kenapa? Ya bismillah aja gitu, udahlah bismillah gitu. Gue ambil. Iya, gue mah nggak pernah ngejar-ngejar
apa kayak gua harus ini, enggak, ya udahlah sekarang adanya segini biarin aja, tapi selalu ada rezeki datang gitu. Yakin aja rezeki datang sendiri gitu ya. Prinsip tidak sebenarnya tidak inspiratif sih kisah gua, karena gua tuh bukan orang yang ambisius. Jadi kalau Obi denger gitu kan, ini pasti akan dimarahin dulu ya. Bertentangan dengan prinsip financial planner. Apa yang curang kayak gini. Makanya gue tidak terlalu suka ngelihat orang-orang yang inspiratif karena gue tidak pernah dapat inspirasi. Gue tuh tidak terpacu, orang yang ngelihat teman sukses, enggak, gue nggak terpacu, biarin aja lah, itu kan kesuksesan dia. Tapi udah lunas hidup, ya KPR? Belum, masih yang nggak gue lunasin, karena kata teman gue jangan dilunasin, rugi kalau dilunasin, udah aja sampai kelar. Karena kan gue flat kan syariah. Jadi gue 3,6 sampai nanti tahun 2024, kan makin lama duitnya makin kecil nilainya. Kalau gue lunasin sekarang, ya mendingan gue biarin aja. Iya. Padahal mah kalau dari sisi rezeki udah ada buat ngelunasin. Iya, cuma kan kata temen gue udah nggak usah dilunasin, biarin aja lah. Jadi lu ikutin saran temen lu itu. Tapi waktu 2006 lo udah berumah tangga lah waktu itu lah. Belum, gue 2011 kawin. Oh iya, jadi udah begitu udah mulai stabil ya keuangan kalau gitu. Iya, karena gue dari dulu cita-cita gue pengen kawin. Kalau punya rumah gitu ya baru mau nikah. Iya, karena meskipun misalnya nanti kalaupun gue harus tinggal di rumah mertua, tetap kan gue udah punya rumah sendiri. Karena kalau kata film Oh Brother Where Are You to You ain't no kind of man if you ain't got no land. Oke. Terus gue ingat ucapan temen gue, dia di Jakarta dari tahun 94 apa 95, dia dari dulu nggak pernah berani nyicil. Terus dia bilang sama gue tuh waktu tahun berapa tuh, dia 2005, gue ingat banget, dia bilang sama gue waktu itu masih di majalah musik bareng, dia bilang sama gue, lu kalau punya duit nyicil aja, maksain DP, cari-carilah DP, terserah rumah mau gede mau kecil, yang penting lu punya rumah dan lu cocok sama lokasinya. Karena kalau lu nggak mulai, nanti kayak gua, kata dia, gua udah setua ini, gua belum punya rumah, gua masih pindah-pindah hotel. Kalau udah seumur gini, gua susah memulai buat cicil, katanya. Secara umur juga nggak bisa, maksudnya kan udah terlalu tua. Terus secara kebutuhan udah makin banyak. Dia bilang kalau bisa masih bujangan, lu beli rumah, DP rumah, nggak usah mikirin gede atau kecil, yang penting lu nyaman ngelihatnya, karena nanti ya gitu, kalau lu udah punya rumah lu tenang, katanya. Makanya gue kenapa? Rumah lo di mana? Di daerah Krukut, daerah Gandul namanya, Cinere, Depok. Nah waktu itu lo kerja di daerah mana? Ampera. Gua Depok, Ampera. Naik motor itu kayaknya 11 kilo deh. Jadi kalau naik motor cuma setengah jam, kan masuk jam 10. Kalau berangkat jam setengah 10 atau jam 9 aja masih santai, jalanan udah kosong. Tapi kan lu kondisi ketika itu, lu adalah wartawan, tapi wartawan media lifestyle ya Leh ya. Kan yang anaknya nongkrong lah, gaul lah, gitu kan. Biaya lifestyle luar biasa kan Leh. Nah itu gimana? Dengan uang pas-pasan kayak gitu, lu harus tetap bergaul dengan teman-teman yang mungkin biayanya besar-besar daripada tiang gitu. Sementara lu harus ngikutin kemampuan lu gitu. Gimana? Ya, pertama memang gue nggak suka nongkrong. Kalau cuma nongkrong kan gue nggak minum dan gue nggak ngerokok. Nongkrong kan pasti antara lu minum bir atau sambil ngerokok lah. Gue ngerokok enggak, minum bir enggak. Terus gue tuh tipe minum, kalau minum ya kalau haus ya minum, bukan yang tipe minum sedikit dicip-cip ngobrol, enggak. Jadi pertama secara jiwa juga gue tidak tertarik. Kedua ya gue bilang aja, gue nggak mau boros-boros, duit gue habis 3,6 buat cicilan. Jadi aja gitu ya ke teman-teman lu itu ya. Ya iyalah. Ya teman-teman di Rolling Stone juga tahu, oh iya sih duit lu habis ya 3,6.
Apa sisanya tinggal berapa? Makanya lu makan di warteg mulu katanya. Ya bilang aja, nggak usah gengsi maksudnya. Iya, bekerja di Playboy, bekerja di Rolling Stone gitu kan. Tapi ini mungkin pegawai Playboy paling beriman ini soalnya Solihun. Kalau gua mah punya prinsip ya, kalau gua nggak mau ya udah, lu nggak bisa mengubah gua. Ini namanya bergaul tapi tidak bercampur begitu ya. Ya iya, gua berteman dengan siapa aja, tapi kalau gua nggak suka atau nggak sesuai dengan prinsip gua, ya udah nggak akan gua kerjain. Makanya dari dulu gua bisa bertahan di pergaulan ya gitu, karena gua punya prinsip. Meskipun gua nggak ngerokok atau gua nggak minum atau gua nggak mencoba apapun, kalau gua yakin sih kalau kitanya tegas, orang juga nggak akan ini. Kan orang suka banyak tuh kasus, ayo minum dong, lu nggak asing nggak minum. Kalau kita bilang enggak, gua nggak minum, teman-teman juga menghargai kok. Maksudnya kalau kelihatan orangnya tegas, orang tuh banyak yang awalnya baik-baik, nggak ngikutin arus, terus dipengaruhin sama orang-orang jadi terjerumus ya, karena pada dasarnya dia labil juga. Kalau gua enggak, gua nggak minum dia, atau gua nggak ngerokok, ya udah. Yang mereka juga menghargai. Temen lo juga akan ngerti gitu ya pada akhirnya gitu ya. Iya. Godaan hidup harusnya sekarang godaannya lebih kenceng sih ya. Sebagai lumayan. Kalau bisa dibilang selebriti. Public figure lah, public figure. Godaannya lebih kenceng lah, atau karena memang lu udah terbiasa, karena dulu lu setegas itu gitu ya, ibaratnya pagar lo tinggi gitu, cukup kuat gitu. Sekarang justru lebih gampang, walaupun mungkin terpaan anginnya lebih kenceng gitu. Sama aja kalau gue bilang, maksudnya pergaulan zaman dulu dengan pergaulan sekarang, dari sisi ya orang-orang yang sama aja, cuma bedanya sekarang lebih banyak teman gue yang kaya gitu, yang kalau dulu kan biasa aja. Sekarang ada teman-teman, sekarang gue punya teman yang beneran kaya banget gitu. Tapi sok kaya, kalau sekarang beneran kaya. Iya, mungkin dulu. Cuma kan pada dasarnya kalau kita jujur dalam hidup, kita orang juga bakal respect. Misalnya kalau kita bilang aja, nggak usah gengsi. Maksudnya kalau memang, ya kasarnya gini lah, kalau kadang-kadang orang suka gengsi ngeliat rumah temannya, kaya, rumahnya bagus banget, tapi sok gengsi nggak mau mengakui bahwa ternyata kita norak. Ya kalau gua mah bilang, kalau datang ke rumah teman, gede aja, rumah lu gede banget ya, biasa aja. Jadi nggak usah ditutup-tutupin, maksudnya ya jujur aja dalam bergaul. Jadi kalau orang juga bakal menghargai kok, si ini mah nggak ini, si ini mah nggak ini. Ya karena dari awal jujur, jangan melakukan sesuatu karena pengen dilihat orang. Itu ya, Sobat Cuan pesan dari Solihun. Dengan prinsip hidup lo yang begitu lempeng nih ya, kalau gue nyimak dari tadi kan lempeng banget dia punya prinsip hidup. Anak soleh. Begitu lo kemarin, waktu itu lo kerja di Playboy, itu gimana tuh? Banyak gak sih lo menghadapi, ya tadi kan stigma masyarakat soal Playboy jelek, sementara lo punya prinsip hidup lempeng, nah itu gimana waktu itu? Gua sih yang penting, gua waktu bilang sama orang tua, mau pindah ke majalah Playboy, mereka merestui, udah itu aja. Gua nggak peduli. Jangan-jangan orang tua lu nggak tahu majalah Playboy itu apa? Tahu. Bokap gue cuma pas gua bilang mau pindah dari Trax ke Playboy, terus bokap gue cuma bilang, itu bukannya majalah telanjang. Gua bilang enggak, gua bilang enggak, ya di luar negeri mah iya, tapi di Indonesia mah nggak akan telanjang. Oh ya udahlah, kata bokap nyokap gua, kalau emang mau ke situ ya udah. Orang tua gue selalu mendukung gue, maksudnya ini juga pekerjaan yang bukan merugikan orang. Ya santai-santai aja orang tua gue mah. Walaupun nyokap gue ikut demo, tapi dia nyokap gue ikut demo Playboy lah beneran. Ikut kan, nyokap gue masa PKS. Apa? Iya, nyokap gue dia cerita, ini tadi mama habis demo Playboy, dia ketawa-ketawa aja. Mendemo tempat anaknya mencari makan ya, malu. Ya, tapi dia cengengesan aja, dia cerita, orang-orang nggak tahu anaknya kerja di Playboy. Indonesia banget ini. Begitu lo udah selesai kan dari Rolling Stone, Playboy. Kalian ngeliatin apa sih? Ngeliatin kamera satu lagi ya? Apa ngeliatin pertanyaan sih? Ngeliatin list pertanyaan lah.
Nah, begitu jadi penyiar, itu kan ada perbaikan penghasilan lah, bisa bilang kayak gitu. Enggak juga, enggak juga. Wah, nggak tahu nih. Lumayan lah. Kalau si Alin enggak, karena dia cuma kerjanya satu di radio. Kalau gue kan sambil kerja dan sambil siaran, makanya lumayan. Kan gue juga kerjanya 2. Siaran juga sama produseran juga. Tapi kan lu masih satu kantor, Lin. Iya, nggak segede lu lah, Le. Orang umur kita juga jauh, Le. Pengalamannya nggak banyak. Ya terus gimana? Nah, begitu lo udah jadi penyiar gitu, itu lebih bagus. Maksudnya lebih manage keuangannya, segala macam itu lebih beda dibanding jadi wartawan. Iya, maksudnya ketika gua dapat penghasilan tambahan, gua jadi bisa beli barang-barang yang tadinya tersier banget buat gua. Kayak beli CD atau beli kaos band. Kan kaos band mahal. Waktu gua masih kerja jadi wartawan doang, itu harus dipirit-pirit, wah jangan beli kaos band harus nabung baru beli kaos band. Ketika gua jadi penyiar, lumayan nih ada lebihan nih buat beli barang-barang tersier. Sebelumnya kan ya kebutuhan gua ya kebutuhan pokok aja, tidak untuk tersier. Nah, ketika ada penghasilan tambahan jadi bisa itu nambah kebutuhan tersier. Tapi sepatu lu kan Doc Mart nih, ikonik banget kan, Soleh Solihun, jaket kulit, sepatu Doc Mart. Itu lu beli sepatu Doc Mart pertama kali ketika kapan? Iya, ketika gue jadi stand up komedian, waktu gue jadi wartawan nggak mampu lah beli Doc Mart, sepatu mahal. Berarti setelah gue tuh baru kebeli barang-barang yang dulu gue anggap mahal, yang pas setelah jadi stand up komedian. Makanya gue baru pakai Doc Mart pas udah jadi komika, kan dulu mah boro-boro. Dan sekarang Doc Mart lu ada puluhan, gue dengar. Enggak, cuma 20. Itu puluhan. Enggak. Ya kan belum banyak. Puluhan tuh kalau udah 50 puluhan, gue mah ya masih relatif sedikit lah dibandingkan orang-orang yang suka koleksi sneakers sampai satu lemari. Gitu. Terus apalagi Bagus? Ini karena Bagus gue tuh dari tadi diam karena Bagus ini lu adalah idolanya dia. Jadi gue memberikan ruang nih untuk seorang Gusti nanya-nanya lu. Sama latar belakangnya Soleh Solihun sebenarnya. Jadi gini Le, kita kan kalau wartawan nih banyak nih ketemu sama lulusan-lulusan Unpad. Nah ini begitu gue bilang, gue mau wawancara Soleh Solihun nih gitu. Kalian kesannya apa sih sama Soleh Solihun? Oh galak. Terus gue kaget kan, bukannya dia komika, kok galak? Tapi orang dulu galak lah. Gue galak kalau pas di ospek, pasti mereka ketemunya gue lagi di ospek. Anak-anak bawah itu tidak pernah mengenal gue zaman gue nongkrong atau pas gue manggung. Karena anak-anak yang bilang gue galak pasti 2003-an ke bawah kan? Iya, 2003. Ya, karena gue, ya orang rata-rata senior kalau datang ke ospek pasti kan galak, jarang yang baik-baik. Harus terlihat galak lah minimal ya. Enggak, itu emang lo lagi mencari mangsa juga. Enggak, gua tuh galak kalau dipicu misalnya dengar ini angkatan bawah ini pada males atau manja, atau misalnya dengar mata kuliah ini pada ngeluh, kan gua makin emosi. Alah, ngeluh apa maksudnya? Seberat apa sih kuliah di jurnalistik maksudnya? Kalau gua dapat info-info kayak gitu, kayak misalnya mentalnya lemah, terus kedengeran ngeluh soal tugas kuliah, atau ini pas kan di ospek jurnalistik itu ada kayak simulasi bikin majalah, tulisannya jelek-jelek, kemampuan analisanya nggak bagus, kan gua jadi emosi. Ya biasanya gue galak gara-gara dipicu oleh angkatan-angkatan bawah yang memang memancing emosi. Kan baru Le, waktu itu Le, belum tahu apa-apa Le. Ya tapi kan gue zaman segitu nggak segoblok itu. Menurut sih. Minimal nggak semanja itu, nggak yang ngeluh kuliah, nggak mengeluhkan tugas-tugas kuliah. Lu lebih tough lah ya. Angkatan lu lebih tough gitu, lebih nggak manja gitu ya. Angkatan berapa sih? Ya, ketika bebannya sama, kenapa orang ini mengeluhkan hal yang
apa yang menurut gua dulu perasaan nggak berat, kecuali memang pas gua tahu sekarang, oh ternyata beban kuliahnya lebih banyak. Enggak, pas gua tanya sama aja, apa tugas-tugas kuliahnya tuh. Kenapa mereka ngeluh, kan sebel gitu. Padahal yang mereka keluhkan itu di mata kuliah yang bakal berguna ketika nanti lu jadi wartawan. Kayak pokoknya di jurnalistik Vkom Unpad tuh ada satu dosen yang menurut gua pasti berjasa buat semua wartawan yang lulusan jurnalistik Vkom Unpad, namanya Pak Sahala. Itu apa kemampuan gua jadi wartawan itu, kalaupun gua nulis bagus, wawancara bagus, itu gara-gara Pak Sahala. Nah, mata kuliah Pak Sahala itu memang berat dari dulu. Setiap hari, jadi setiap minggu kita harus baca, kalau waktu penulisan wawancara harus baca minimal 1 buku. Nanti minggu kemudian ditulis ringkasan buku itu tentang apa, terus analisa kita mengenai buku itu seperti apa. Jadi selalu tugasnya seperti itu. Pas mata kuliah penulisan artikel, kita harus baca artikel opini di media massa besar seminggu, setiap hari. Nanti dikirimkan apa minggu pas masuk kuliah kita kasih tahu nih laporan baca artikel kita. Terus setelah laporan baca-baca itu nanti di tengah semester kita bikin tulisan panjang, misalnya kalau penulisan wawancara, kalau mata kuliah wawancara kita mau wawancara orang, jadi kita ngajuin topik nih, Pak mau wawancara ini atau Pak mau nulis ini. Jadi tugasnya tuh seperti itu. Pas gua tanya sama kayak zaman gua, dan ada angkatan-angkatan bawah ini mengeluhkan tugas itu yang dibilangnya kayak wah ini tidak ada kehidupan atau kayak apa, seakan-akan itu jadi kayak beban hidup banget. Gue sebel ya, zaman gue aja gue juga melakukan hal yang sama gitu ya lah ya. Iya, gue juga melakukan hal yang sama, dan padahal ini tuh yang bakal berguna buat lu nanti ketika lu survive di dunia kerja, ini lu bakal merasakan manfaatnya. Dan menurut gue masih berat-beratnya tugas di jurnalistik masih lebih berat tugas di peternakan, pertanian. Karena gue pernah membandingkan temen gue yang KKN, anjir kuliah lu berat banget, ngitung-ngitung, pusing lah. Kalau cuma baca terus tulis gitu ya lah ya. Iya, di Vkom jurnalistik yang paling berat tuh cuma membaca dan menulis, atau mewawancara, udah nggak harus ngitung-ngitung kayak anak MIPA, pertanian, peternakan, anjir pusing banget gitu. Jadi makanya ketika gue dengar anak-anak bawah yang kayak nggak betah kayak tersiksa banget, kan memancing emosi. Yalah lu manja banget sih. Tapi kan itu dulu berarti ketika lo jadi senior dan lo melihat junior lo yang lemah-lemah ini gitu ya, yang mentalnya lebih lemah, lo emosi. Tapi kan seiring perjalanan waktu, soleh solihun berevolusi jadi suami, jadi ayah gitu. Apakah ketika lo melihat angkatan bawah, yang memang katanya sih angkatan bawah tuh akan selalu lebih lemah daripada penerusnya gitu kan, lebih manja. Lo ngeliat angkatan adik lo mungkin atau anak lo sekarang masih emosi nggak lo kalau mereka lemah atau menye-menye gitu? Atau makanya gue udah berhenti peduli sama kampus. Daripada kepikiran, jadi gue udah bukan urusan gue. Terakhir gue ke ospek tuh angkatan 2005 kalau nggak salah. Setelah itu gue nggak pernah datang lagi. Jadi mendingan gue nggak tahu, udahlah itu udah bukan fokus gue. Mau kampus bagus, mau kampus jelek, mau lulusannya pinter, mau lulusannya nggak pinter, udah ya terserah aja lah. Gue lebih memilih tidak peduli aja. Tapi lo dari ospek katanya juga dapet bini lo ya, Len? Gue bukan dari ospek, bini gue. Gue kenalnya bukan di ospek, kenalnya ketika dia jadi panitia malam keakraban. Dia angkatan 2003, pas gue balik lagi, gue diminta jadi dosen tamu, terus dia ngundang datang ke malam keakraban. Ya udahlah, gue datang. Waktu itu masih gue masih seneng ke kampus kan, gue lulus 2004 itu kalau nggak salah 2005 ya, 2004 akhir lah, 2005 masih baru-baru lulus kan, masih seneng ke kampus. Makanya gue masih datang ke ospek 2005 karena masih era baru lulus. Jadi akrab lah di malam keakraban itu. Enggak, di malam keakraban nggak akrab, biasa aja. Gue akrab. Lu pernah sepatunya ya, Leh, kalau nggak salah. Lu pernah cerita deh. Iya. Leh, ceritain ke Gusti, Leh.
Lo ngelihat apa dari istri lo ini dulu pertama kali, apa yang lo lihat? Kok bisa sepatunya? Ya selain mukanya cakep kan gue lihat dia pakai sepatu nggak pakai kaos kaki terus pakai Vans gitu. Oh. Gue menilai perempuan dari sepatunya selain dari mukanya ya. Jadi dari atas ke bawah gitu ya Le ya. Karena dia berpikir itu keren banget gitu Le. Iya, karena gue tuh nggak suka cewek-cewek yang girly gitu. Apa wedges, apa shoes gitu. Makanya kan zaman dulu sepatu Vans tuh jarang. Kalau sekarang kan banyak banget orang pakai Vans. Apa kayak udah pasaran lah Vans tuh. Zaman dulu tuh jarang orang pakai Vans. Pas gua kenalan sama bini gua, cakep, terus pas lihat wah dia pakai Vans, udah gitu nggak pakai kaos kaki, kayak cuek banget gitu. Gua seneng cewek-cewek yang cuek-cuek gitu, yang kayaknya ya cuek. Gua seneng cewek-cewek yang cuek. Low maintenance kayaknya gitu ya Le ya, nggak repot gitu, nggak ribet ya? Ya kayaknya, ini kayaknya mau nih nggak manja lah kayak. Leh, kan tadi lo cerita tuh, lo suka gemes gitu lihat hasil tulisan anak-anak yang di ospek segala macem. Iya. Lo suka baca berita zaman-zaman sekarang nggak sih? Gitu. Iya, pada jelek-jelek. Nah, lo juga gemes tuh, berarti. CNBC lu baca nggak tapi nggak jelek kan gitu. Enggak, gue nggak tahu CNBC apa, gue baru tahu. Nggak ngerti. Gue edit nanti yang part ini. Kita mesti hati-hati tuh soal-soal. Gue suka lihat CNBC yang logonya kayak kembang gitu kan. Iya benar. Iya kayak gitu. Tapi kalau gue jarang baca berita, jarang nonton TV, males karena apa, dan gue kan cuma seneng baca majalah musik. Sekarang udah nggak ada lagi majalah musik. Ada benar. Iya, udah gitu kadang-kadang ya kualitas tulisannya kayak bikin emosi. Apa sih nulis begini gitu. Jadi mendingan gak usah baca. Karena menurut gue banyak kualitas wartawan, banyak berita yang jelek itu dihasilkan dari mulai proses pencarian datanya aja udah nggak bagus, dari mulai wawancaranya aja udah nggak menarik. Gue soalnya banyak banget wartawan wawancara gue, terus kalau gue disuruh menilai pasti gue kritik balik itu pertanyaan-pertanyaannya. Lo sih Le, mundur jadi wartawan Le. Gue langsung pas Soleh bilang udah gue kritik balik tuh pertanyaan-pertanyaannya, gue langsung kita jadi kehilangan salah satu wartawan yang ini yang mengulas musiknya dengan riset. Si Amik. Benar. Apa riset itu suka dilupain sama jurnalis zaman sekarang. Iya, banyak wartawan malas sekarang, maksudnya kayak hal simpel aja yang itu nggak dilakukan. Ya setelah jadi narasumber, gue jadi semakin merasakan kenapa dulu waktu gue wawancara orang-orang tuh suka, lu seru wawancara sama lu gitu, karena perasaan menurut gue biasa aja wawancara gue gitu. Mungkin ya dulu juga lebih banyak yang nggak niat gue riset. Jadi waktu gue jadi wartawan, orang-orang suka bilang, pertanyaannya seru. Gue suka mikir, apaan, perasaan biasa aja. Nah, setelah gue jadi narasumber, gue bisa merasakan, oh iya ya, karena kalau lu udah ketemu banyak wartawan, lu bisa menilai mana yang seru, mana yang enggak, gitu. Dan banyak kan yang memang menguji kesabaran. Dalam hal ini, untung kita riset tipis-tipis. Dikit-dikit lah, Le. Googling. Nah, gue kalau sama yang kenal, gue cenderung pemaaf kalau ada pertanyaan tidak menarik. Untung gue maafin tadi. Kayaknya gue udah dimaafin berkali-kali nih sama Soleh. Le, by the way. Gue udah tahu kok dia dari dulu gimana si Alim, jadi ya udah lah gue maafin. Udah tahu ya. Tapi lo berdua pernah nge-host bareng gitu ya di radio ya? Enggak, gue produsernya Soleh. Iya, dia yang ngasih tahu gue harus ngomong apa. Gimana kalau dia ngasih tahu lo suruh ngomong apa, suka lengkap nggak lagi instruksinya Le? Ya, gue sih karena dia waktu itu masih mahasiswa, jadi gue maklumi aja lah, udahlah ya. Nggak mau marah-marahin ya? Masih dari polos. Kalau si Alim masih mau kerja kok. Kalau buat gue waktu siaran, produser selama supply bahan obrolan udah cukup lah kalau kata gue mah. Soalnya gue ada produser yang memang nggak bagus, jadi gue tahu si Alim lumayan lah. Lumayan lah ya, lumayan doang lah. Lumayan Soleh itu. Ya lumayan lah, gue juga dinilai lumayan sama Soleh, gue lumayan lah. Le, by the way kan ini channel YouTube lo, The Soleh Solihun Interview nih, Le.
itu bisa dibilang ini nggak sih, karena lo udah nggak punya platform lagi sebagai jurnalis? Itu buat lo pelampiasan. Pelampiasan. Wawancara orang. Ini lo teknik wawancara yang benar gitu. Iya, itu karena gue kangen wawancara ya. Terus kan waktu zaman gue jadi wartawan, gue selalu suka wawancara. Menyenangkan wawancara itu buat gue. Tapi yang namanya wartawan cetak, begitu pulang wawancara ke kantor harus bikin transkrip kan. Nah, itu yang tidak menyenangkannya. Wawancaranya menyenangkan, bikin transkripnya menyebalkan. Nah, makanya ketika gue sudah bukan jadi wartawan, gue bisa nih wawancara doang. Tanpa harus ada kewajiban transkrip. Tanpa harus ada kewajiban ngedit-ngedit. Udahlah. Ya udah, makanya gitu wawancaranya ya. Iya, makanya di YouTube gue nggak pernah gue edit. Biarin, nggak ada bos. Ya gue gelindingin aja. Orang gue cuma pengen wawancara, gue nggak peduli orang suka atau enggak. Ya gue cuma pengen wawancara. Itu aja sebetulnya, karena gue pengen wawancara aja dan gue pengen punya karya di YouTube biar gue relevan sama kondisi masa kini. Kan zaman sekarang harus punya karya di digital. Menurut gue, ya cara paling mudah bagi seorang solihun bikin karya di digital adalah dengan ya menggali sisi jurnalistiknya. Pertama, sebagai seorang stand up comedian, gue pasti lebih bagus dari sisi wawancara dibandingkan semua stand up comedian yang lain. Itu gue merasa. Yang lebih lucu dari gue banyak, tapi yang jago wawancara mungkin nggak ada lagi selain gue gitu. Kalau gue ininya kegeeran gue. Jadi makanya gue bikin karya. Gue bikin wawancara aja deh. Pasti kalau nanti disandingkan di level pelawak, ini si Soleh mah paling bagus nih. Meskipun videonya paling jelek, tapi setidaknya ini pertanyaannya menarik nih. Gitu, makanya gue yaitu selain kekangenan gue sama profesi wartawan juga karena pengen punya karya di digital. Itu kan YouTube lu nggak ada AdSense-nya. Ya. Tapi secara ekonomi menghasilkan nggak? Apakah suka ada narsum yang titipan gitu sambil promo? Itu nggak ada AdSense, emang sengaja nggak ada AdSense, apa nggak bisa AdSense juga sebenarnya? Gua dimatiin sama YouTube AdSense-nya. Lah kenapa? Waktu subscribers gua masih 11.000, gua udah dapat 2 kali tuh AdSense. 2 bulan lah duit. Di bulan ketiga tuh tiba-tiba gua dapat email dari YouTube. We suspect there is invalid activity di channel lu. Kita nggak bisa ngasih tahu kesalahan lu apa, tapi lu harus minta maaf. Kalau lu nggak minta maaf, nanti kita tutup akun AdSense lu. Nah, gua kan nggak ngerti salah gua di mana. Jadi meskipun gua ngisi formulir, kan ada pertanyaan tuh copy paste link yang kira-kira lu salah lah. Gua nggak tahu salah gua di mana. Mana gitu ya. Akhirnya ya udah di suspend akun AdSense gua. Jadi gua nggak akan bisa nggak akan bisa dapat AdSense di channel gue yang ini. Kalaupun gue mau bikin AdSense lagi harus bikin channel baru dari awal. Sayang nggak? Sayang. Males aja gue. Lo nggak bilang sama orang YouTube-nya kan sebenarnya lo ada koneksi apa sih ke orang YouTube? Sama orang YouTube gue pernah dapat teleponan sama orang YouTube yang memang sistemnya harus dari situ. Udah ada 4 kantor yang MCU gitu manajemen yang YouTube gitu menghubungi gue mau ngelola YouTube gue bilang balikin aja dulu AdSense gue kalau lu mau ngelola gue. Nggak ada yang berhasil semuanya. Emang udah nggak bisa karena katanya ini YouTube itu kan dikelola sama artificial intelligence, udah bukan manusia yang memutuskan. Jadi manusia itu cuma ngikutin apa kata komputernya nih. Sekarang kita begini, sekarang kita kesana. Jadi ya udahlah. Tapi artificial intelligence kayak netizen ya, nyari-nyari salah doang. Nyari kesalahan ya. Akunnya Soleh ini gitu. Nah, biarin aja lah, rezeki kan ada yang dari yang lain. Gue juga masih ada kok vlog-vlog berbayar. Beberapa lah, walaupun nggak sering, tapi pernah beberapa kali ada orang bayar gue buat bikin vlog. Nah, konsep YouTube lo itu kan sederhana banget nilai gitu kan. Nah, itu emang lo pikirin gitu. Cara lo tuh kan adalah dengan cara vlogging pakai handphone, terus deket banget aja gitu ya berdua gitu. Itu emang lo dari awal pengen kayak gitu, pokoknya ini khasnya gue nih kayak gini wawancaranya berdua deket. Gitu. Awalnya mah karena gue males mau bawa kamera. Sama males nyewa editor gue rasa lu. Kan editor tuh kan gue gini, kalau soal video memang pertama karena gue males bawa kamera kan berat lah, nggak bisa dikantongin kamera kan.
HP udah bagus, apalagi kan sekarang iPhone kamera depannya udah HD, terus audionya juga bagus. Kan karena gue basicnya wartawan cetak, jadi buat gue tuh yang penting suara kedengeran. Masalah gambar nggak terlalu bagus ya udahlah. Dan kenapa nggak diedit? Ya menurut gue, gambar yang bagus ini bukan yang gue cari. Yang penting gue cari kontennya. Udahlah Lagian juga cuma pindah-pindah muka atau apa kan pindah-pindah angle cuma buat orang biar nggak bosan aja gambarnya gitu. Dan menurut gue biarin aja, kalau orang bosan ya udah tinggalin aja. Gue sih nggak peduli orang mau nonton apa enggak. Ya sesimpel itu ya. Gue berpikir jauh banget loh, Gue berpikir itu konsep lo, jadi dengan wawancara dekat maka si narsum akan menjadi nyaman dan akan lebih banyak curhatnya kayak gitu. Gue berpikir jauh banget gue. Enggak, itu gue kan sebelumnya kan gue wawancara masih gue sendiri pakai kamera belakang, narasumbernya ada beberapa, pokoknya wawancara yang pertama gue dempetan itu sama Monty Tiwa. Sebelumnya kan gue dari depan pakai HP, gue nanya dari depan. Terus satu kali pas gue mau wawancara Monty, si Monty lagi duduk di kursi, gue nggak ada kursi di depannya. Jadi ya udahlah pakai kamera depan aja, dan ternyata lebih enak karena gue bisa ngelihat diri gue sendiri. Kalau soal kedekatan atau lebih nyaman curhat, itu semua yang gue wawancara tuh udah akrab sama gue. Cuma Petra Sihombing aja yang belum akrab dan baru gue dan bisa gue wawancara. Sebelum semuanya itu minimal udah pernah ada bercanda sama gue. Jadi udah pernah. Udah tahu, udah paham ya. Ya udah enak lah, makanya mereka mau cerita banyak tuh. Jadi kalau boleh dirangkum nih, tips wawancara dari Soleh Solihun apa nih? Selain riset gitu ya mungkin. Ya pertama, lu harus menyukai narasumber lu. Berarti Gusti udah oke nih. Udah masuk nih checklist. Karena semua yang gua wawancara itu gua harus suka sama karya dia. Minimal ada satu karya yang menurut gua lu keren. Jadi orang yang gua wawancara itu bukan semata-mata dia public figure, tapi harus karyanya yang gua sukai. Kalau ada orang yang terkenal banget tapi gua nggak suka karyanya, nggak akan gua wawancara. Ya kalau gue pokok intinya kalau kita menyukai narasumber itu pasti bakal lebih nyaman ketika wawancara. Jangan jadikan kewajiban. Karena ya makanya gue dari awal kenapa gue pengen jadi wartawan musik, karena gue tidak pengen menjadikan itu hanya sebagai kewajiban, tapi gue pengen menjadikan itu sebagai sebuah bentuk rasa cinta. Gue nggak mau jadi wartawan yang lain, kan gue bilang gue pernah jadi wartawan ekonomi 6 bulan. Gue nggak cinta pekerjaannya, nggak cinta topiknya. Jadi gue males gitu, meskipun duitnya gede tapi nggak enak mengerjakannya. Nggak dapet ya lah ya. Iya, makanya gue jadi wartawan musik. Jadi gue seneng emang gue wawancara musisi. Kedua mah itu kan pertama ya selain riset ya. Terus yang paling penting, wawancara itu bukan tentang kita. Bukan tentang si pewawancara, tapi tentang si narasumber. Kenapa banyak orang wawancara yang tidak menarik? Karena kadang-kadang si pewawancara pengen lebih tampil dari si yang diwawancara. Gua kalaupun misalnya nanya nih, terus narasumber punya opini, gua nggak akan memberikan opini ini, karena ini kan bukan sesi debat. Walaupun gue mau memberikan opini, gue kasih pertanyaan lagi. Bukannya gue bukannya persaingan pinter-pinteran antara si narasumber dengan pewawancara. Ya itu yang harus diingat itu ketika wawancara, jadikan itu si objeknya itu ya narasumber, bukan si pewawancara. Makanya gue itu yang gue dapat dari selama belajar wawancara, itu yang paling penting. Tapi kan emang beda lah antara misalnya lo kan backgroundnya cetak nih, kita semua cetak lah gitu kan. Terus kalau misalnya ngeliat dengan yang wartawan TV atau misalnya yang visual, karena kan mereka mementingkan drama nih supaya menarik kayak gitu. Nah ini tuh soalnya dengan wawancaranya tuh mengembalikan wawancara kepada hitohnya gitu kayak gitu. Wawancara tuh seperti ini gitu, itu yang gue demen sih sebenarnya.
Nah, lo ngeliat wawancara YouTuber zaman now gimana, Le? Ya mereka kan YouTuber, bukan wartawan. Biarin aja. Biarin aja ya. YouTuber kan begitu, memang mereka nggak wawancara aja berlebihan kan. Yang ngobrol cuma mau nunjukin rumah aja kan harus lebay ya. Mungkin itu karakter YouTuber. Jadi nggak usah kita membandingkan teknik wawancara YouTuber dengan wartawan. Udah ada yang menunjukkan TikToknya. Udah ada menunjukkan yang lagi di TV juga ada wartawan yang menurut gua dia mewawancara dengan gaya cetak dan tapi di TV dan berhasil. Itu Andi Noya kan seperti itu. Ya. Dia kan basicnya wartawan cetak. Makanya ketika dia wawancara di TV kan dia nggak banyak ngomong. Dia tanya, narasumber yang ngomong. Tanya, narasumber ngomong. Dia tidak berusaha tampil menjadi seorang Andi Noya yang pinter. Tapi akhirnya orang tahu dia pinter karena dia bisa mengajukan pertanyaan. Dan memberi kesempatan narasumber untuk bicara, untuk tampil. Sama yang paling penting lagi mendengarkan gitu. Jadi bukan cuma bertanya. Kadang-kadang banyak orang yang gue lihat wawancara, lu gak dengerin. Narasumber belum selesai ngomong udah ditimpa lagi sama pertanyaan. Padahal kan harusnya ditungguin sampai kelar, tungguin. Baru direspon itu jawaban. Kadang-kadang banyak pewawancara yang nggak sabar. Narasumber lagi ngomong terus, itu kan lagi menarik. Gue juga sering itu lagi wawancara, tiba-tiba lagi ngomong, gue belum selesai ngomong udah ditanya lagi, lu membuat gue melewatkan cerita menarik. Itu durasi biasanya lah, durasi. Ada target tanya dari kantor. Banyak, bukan di TV, maksudnya online atau cetak yang nggak sabaran gitu. Bisa didalemin kayak gitu ya. Iya, jadi kayak seakan-akan udah ada list pertanyaan, ya udah yang penting ini ditanya. Jadi tidak menyimak. Tidak menyimak apa yang diomongin narasumber. Kan kalau kita menyimak, jadi paham. Didengerin, iya ini begini. Kan bisa digali lagi. Kenapa banyak wawancara yang tidak berkembang karena kadang-kadang tidak menyimak. Cuma pengen bertanya, udah ada list pertanyaan, tanya gitu. Kayak tadi ya, gue ngintip-ngintip gitu ya. Sampai semuanya amat sih lu pada. Ini kan aku udah dengar wawancara sore-sore. Ini kan gue udah denger nih cerita lo sebegitu mencintai pekerjaan wartawan gitu kan. Dan tadi tips-tips lo tuh sangat menohok sebenarnya ke gue gitu. Adalah beberapa hal yang gue mungkin miss gitu. Nah, dengan lu kalau nanya terlalu banyak. Apanya? Kalimatnya? Kalimatannya itu harusnya tidak lebih dari 26 kata kalau nggak salah. Dari berapa kata? 26 kata kalau nggak salah, kata Andreas Harsono ya. Jadi harus selalu diakhiri dengan kalimat tanya. Setelah kita bertanya, jangan lagi ajukan kalimat karena narasumber jadi bingung. Oke. Nih gue coba untuk meramu ya. Kalau gitu ya, 26 kata. Lo cinta sama profesi wartawan, apakah kedepannya lo akan berkontribusi gitu, entah bikin pelatihan atau apa gitu? Ada nggak ke sana? Kalau ada yang minta, gue mau. Gue sempat juga bikin kelas pelatihan, kelas teknik wawancara. Berapa minggu lalu, ada 13 orang yang ikut Sebenarnya gue tuh pengen, maksudnya kayak diundang sama media, ngasih sharing lah. Cuma kan media pasti gengsi dong. Mereka kan punya wartawan senior juga yang, ngapain undang si Soleh? Ada wartawan senior kita kok di sini yang lebih pintar dari si Soleh, pasti gitu. Kadang-kadang gue pengen, selain bikin pelatihan teknik wawancara buat wartawan, juga gue mau ngasih tahu gitu, dari sudut pandang narasumber tuh yang diharapkan dari si wartawan itu apa. Karena gue udah merasakan dari sisi wartawan dan dari sisi narasumber. Banyak yang kadang wartawan tuh nggak ngerti psikologis narasumber gitu. Nah sekarang gue udah ngerti nih. Ya sebenarnya gue tuh pengen kalau ada media yang mengundang gue buat sharing soal wawancara lah minimal, atau gue diajakin sama artis-artis buat ngasih tahu trik bagaimana menghadapi wartawan supaya mereka tidak salah kutip dan tidak asumsi mereka dijadikan berita gitu. Kadang-kadang gue gemes sama wartawan, gemes juga sama artis-artis yang ini gara-gara lu sendiri sih ngomong gitu ya, omongan lu gitu. Banyak yang memang wartawannya juga asumsi,
menggiring, dijadikan berita, terus si artisan juga, aku perasaan gak ngomong gitu, kok kenapa beritanya jadi gitu? Nah, gue kadang-kadang suka gemes pengen ngasih tahu ke wartawan dan ngasih tahu ke artis-artis bagaimana cara menghadapi wartawan dan bagaimana wartawan cara menghadapi artis. Nah, itu. Jadi konsultan berarti lo ya, Leh ya? Nah, ini berarti buat yang berminat jadi wartawan udah ada penawaran terbuka dari Soleh Solihun. Wah, bukan pelatihan. Tapi gue akui ini salah satu guru yang harus pelajari. Ini juga kita lagi kelas pelatihan sebenarnya. Gratis. Jadi salah nih, bukan? Bayang banget tadi pelajaran dari Soleh ya, bahwa ini kita ngomongin duitnya kapan kan, karena cuan. Tadi udah ngomongin lifestyle lu. Ini mah bebas, Leh. Ini mau gue bikin 3 episode, Leh. Ada yang tentang kan kalau banyak yang nonton kita cuan gitu. Intinya itu cuannya di kita. Bukan ke kalian, ke kantor. Iya sih benar. Nah ini sebenarnya yang harus. Emang kan wartawan nggak dapat insentif kalau iklan banyak, dapat nggak di CNBC? Enggak kan? Enggak. Yang dapat kan sales. Jadi maksud lo apa nih? Merekrut kita untuk menjadi ex-wartawan. Aku cuma ngasih tahu gitu. Jadi segede apapun iklannya di CNBC, ya yang tetap dapat duit tambahan mah orang marketing. Itu mungkin redaksi mah enggak, redaksi mah flat kan gajinya, berharap aja nanti tahun depan dapat bonus atau naik gaji kan. Nah, apa itu yang menjadi suarakan ya, memotivasi seorang Soleh Solihun? Ya udah gue solo karir aja nih, kalau ada untung gue yang dapat kayak gitu. Enggak kan, gue karena keadaan aja, maksudnya waktu gue jadi stand up comedian tiba-tiba tawaran off air banyak, ya udah, terus gue juga dipecat dari kantor, ya udah. Jadi lu tuh menjadi ex wartawan karena keadaan terpaksa ya, Le? Semua yang gue dapatkan dalam hidup, ya yang berhubungan dengan material itu karena bukan sesuatu yang gue rencanakan. Gue tidak pernah merencanakan hidup gue jauh-jauh. Jadi makanya gue bukan yang inspiratif, karena gue tuh hidup untuk hari ini. Gue nggak pernah mikir, wah harus gini, harus itu, karir gue harus gini. Enggak, gue waktu jadi wartawan juga kayaknya gini-gini aja, ya udahlah. Nggak ngira bakal kehidupan membaik gitu. Jadi gue tidak pernah berpikir dari waktu jadi wartawan, gue harus berhenti jadi wartawan supaya gue lebih banyak duit. Enggak. Gue tidak mengira bakal seperti ini. Jadi stand up comedian pun kan gara-gara tiba-tiba ditawarin Metro, main film pun gara-gara tiba-tiba ditawarin, siaran pun kan gara-gara tiba-tiba ditawarin. Jadi semua yang gue dapatkan ini kayak dikasih gitu ke gua, bukan karena gua yang ngejar-ngejar. Ya gua mah selalu yakin aja Gusti Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Leh, tadi kan lo bilang lo dipecat, Leh. Nah, itu gua baca Wikipedia lo tuh. Itu juga ditulis kan lo dipecat gitu kan karena bekerja di 2 kaki ya kalau nggak salah. Nah, itu kan lo ngedit sendiri Wikipedia lo, bener ya? Iya nggak? Lo kayaknya lo tuh kayaknya yang nulis Wikipedia lo kayaknya lo deh. Roadman gua yang edit. Soalnya tahu banget nih. Tapi kan soal gue dipecat udah beberapa kali di media, udah gue pernah omongin. Tapi kayaknya ada beberapa yang nih gue nggak yakin ini adalah orang di luar lu gitu atau tim lu yang nulis maksudnya orang sembarangan terus nulis Wikipedia lu, kayaknya enggak gitu. Soalnya ceritanya tuh detail. Ya, makanya kan kalau ada yang mau kalau Wikipedia bisa di edit, ya makanya kita serahkan kepada orang yang memang kita percaya daripada yang edit orang lain kan. Takutnya nanti orang baca Wikipedia ternyata salah infonya kan, mendingan kita dari manajemen yang mengelola. Gitu. Apalagi bagus. Jadi gue tali kasih aja lah sebenarnya. Gue tuh agen aja mempertemukan. Waktu lo dipecat itu kan berarti lo jadi penyiar sekaligus jadi wartawan ya, Le, kalau nggak salah ya? Iya. Nah, itu emang dari yang media cetaknya minta, itu lo mundur aja kayak gitu, karena ini nggak. Iya, emang ya kan sebelum dipecat itu, zaman tahun 2011 itu si majalah Rolling Stone memang karena manajemennya mempertanyakan banyak orang-orang yang suka side job, akhirnya semua disuruh nandatangan surat bermaterai, tidak akan melakukan pekerjaan dua pekerjaan dalam waktu yang sama.
dalam apa kata apa bahasa santainya sih nggak akan side job lah. Nah, tahun ya 2012 itu gue ketahuan siaran. Padahal gue udah 3 tahun siaran di Indika. Jadi selama 2 tahun lebih tuh dikira bukan suara lo. Karena nggak ada peraturannya ya peraturannya. Karena memang nggak banyak yang denger Indika, jadi. Jujur aman. Kalau gua siaran di Radio Prambors mungkin pagi-pagi dari tahun pertama udah ketahuan kali gua apa siaran. Ini karena Indika relatif sedikit pendengarnya dan waktu itu masih jadi radio dugem. Terus di kantor juga nggak ada anak dugem, jadi nggak ada yang tahu gitu. Apalagi bos-bos kan, yang penting bos-bos. Ya karena ketahuan aja siaran terus ya gua juga nggak bisa membela diri meskipun kalau pemret gua nggak masalah. Tapi kan dari manajemen ini udah 2 perusahaan nih udah nggak boleh ya udah gue pasrah aja. Saat itu cuma lo doang yang dipecat karena side job atau ada temen lo lagi yang lain? Gua doang. Yang lain kan nggak ada yang side job setiap hari kayak gua. Yang lain nggak ada yang jadi penyiar. Iya, yang lain kan side jobnya diam-diam yang nggak ketahuan, paling bikin apa. Ya gua doang yang setiap hari kantor di radio. Jalan hidup lo kan lempeng banget nih, terus dari ya udahlah pokoknya kerjaan ya nggak ngoyo kayak gitu, dan sampai sekarang lo masih kayak begitu ya. Tapi kan rezekinya datangnya lebih banyak nih. Nah ini lo ngatur duitnya gimana? Gua mengatur duit nggak susah. Gua ngatur duit, gua punya 2 rekening. Satu buat operasional, satu buat tabungan. Udah itu doang. Udah. Jadi lu nggak ada investasi? Nggak ada. Paling kalau udah ada duit agak lebih dikit, beli emas antam ya receh-receh lah. Belum terlalu banyak, belum sampai sekilo pokoknya, masih jauh. Masih hitungan gram-graman. Duit gua belum banyak maksudnya. Gua tuh cuma misahin sebulan gua targetin misalnya karena gua ada ngitung nih operasional gua sebulan berapa. Ya udah yang ada di rekening operasional ya ini misalnya. Jadi nggak boleh lebih dari sini nih. Kalau ada misalnya di tengah di 1 bulan ini gua dapat job, duitnya masukin ke rekening ini. Ini jadi bukan berarti ada duit ini buat foya-foya di sini kan. Ini kan udah ada hidup buat 1 bulan pertama ini begini. Kalau gue dapat penghasilan di bulan ini, gue taruh ke sini. Kalau misalnya dapat penghasilan berapa kali, nanti dikira-kira nih, oh ini udah cukup nih nabung di sini. Gue harus naruh lagi di sini buat bulan depan dengan angka segitu. Jadi gue bisa mengontrol sebulan berapa pengeluaran gue. Kayak gitu aja gue pengelola keuangan gue nggak investasi nggak apa, pokoknya intinya ini buat operasional, ini buat tabungan. Tabungan ini bisa berarti kalau mau jalan-jalan pakai dari sini, anak sekolah ambil dari sini. Tidak baik sebetulnya pengelolaan keuangan gue tuh semua disimpan di sini. Jadi mau sakit dari sini atau mau beli apa di sini. Misalnya kalau kayak gue beli mobil dari sini juga, nanti habis tiba-tiba duitnya. Ya nanti nabung lagi aja sedikit-sedikit gitu. Nah, itu jadi kalau misalnya tahun depan gue mau beli kayak kemana, tahun depan gue mau ganti mobil, gue butuh duit berapa buat ganti mobil. Ya udah nabung di sini terus cukup nih, ya udah baru ganti mobil gitu. Jadi sangat konvensional ya. Berarti lo sadar ya bahwa itu nggak bagus sebenarnya. Iya, gue sadar. Gue bilang, gue bukan orang yang berencana jauh-jauh hari. Yeah. Gue tuh tidak hidup untuk bertahun-tahun ke depan. Gue hidup untuk hari ini. Jadi ya udahlah. Dan gue dari dulu juga selalu selalu yakin ketika gue butuh pasti gue ada. Dan ya maksudnya kan gue yakin Allah tuh ngasih sesuatu yang memang kita butuhkan. Lu butuhnya segini, dikasih duit segini lah. Waktu gua pengen beli mobil, ternyata ada duit lebih nih. Memang gua udah butuh ganti mobil. Waktu gua pengen beli motor, emang kayaknya udah diridoi nih gua kebeli motor. Ya udah. Ya gitu aja, yakin aja. Gua selalu ingat omongan
Sujiwo Tejo, kalau menistakan Tuhan itu bukan dengan maki-maki atau dengan kita tidak percaya besok bisa makan aja, itu sudah menistakan Tuhan. Intinya gitulah. Gue selalu ingat itu Sujiwo Tejo ketika gue bokeh terus gue takut gue punya duit. Gue ingat Sujiwo Tejo, intinya jangan pernah meragukan rezeki lu bakal makan atau enggak, maksudnya ya pasti Gusti Allah bakal ngasih lu rezeki lah. Nah, kalau lo tidak baik kalau kawan gua tuh. Kalau lo kayak begitu, bini lo gimana? Apa lebih rapi dalam hal keuangan? Kayaknya bini gua yang ini, dia nabung buat anak. Dia bilang soalnya aku bikin tabungan nih buat sekolah anak gitu. Karena dia tahu, dia suka bilang kita investasi apa kayak, ya gua bilang gua nggak tahu, gua nggak bisa, gua bisnis gitu investasi udahlah. Akhirnya bini gua yang dia bikin tabungan anak gitu, bikin rekening buat nanti kalau sekolah anak gitu. Akhirnya kayak gitu. Ya sama paling itu kalau ini beli emas lah. Bini gua sih yang lebih banyak ngingetin. Lebih sadar melek finansial gitu ya bini lo ya, Le? Iya kayaknya. Kalau usaha nggak ada, Le? Nggak ada. Gua nggak samaran ya. Gua nggak pintar usaha dan nggak ada jiwa dagang. Gua tuh kalau berdagang atau usaha kan lama duitnya baliknya ya. Harus sabar, dikit nanti dapat. Gua biasa, oke gua kerja sini dapat duit. Nah kalau kondisi kayak gini lah, lo kan stand up comedian, itu kan biasanya kan harus kayak ke panggung ketemu orang. Pandemi itu gimana, berdampak pasti kan? Ya 2 bulan sebulanan lalu memang nggak ada kerjaan. Tapi kemarin ada satu kerjaan begini doang di Zoom. Ya lumayan, maksudnya penghasilannya. Ya itu tadi, makanya kalau semakin gua memikirkan kapan gua dapat duit, nggak dapat duit. Malah ketika gua ikhlas, udahlah ikhlas aja lah. Apapun yang terjadilah. Nanti ada aja penghasilan. Bukan sesuatu yang bisa ditiru orang ya. Ikhlasnya itu susah, Le. Karena itu gua ngalamin. Kalau gue lagi nggak ada job terus gue malah maki-maki atau kayak gue bertanya-tanya, duit gue udah mau habis nih, gue belum dapat duit nih, belum ada penghasilan, malah nggak ada kerjaan. Tapi ketika gue udahlah ikhlas aja lah, emang duitnya udah mau habis, tapi nanti tiba-tiba ada kerjaan. Beda-beda tipis sih kalau Sufi. Gila, ilmu kita banyak banget hari ini. Ilmu jurnalistik dapat, ilmu kehidupan, ilmu agama dapat. Walaupun ilmu finansial agak kurang. Ilmu finansial jangan, Pak. Baik, tapi gue selalu mendapatkan apa yang gue pengen kan. Tiba-tiba kebeli motor, tiba-tiba kebeli rumah, tiba-tiba bisa jalan-jalan, tiba-tiba kebeli mobil. Walaupun tidak pernah gue rencanakan detail ya. Tapi kalau gue lihat lu tuh disiplin deh, Le. Jadi lu punya gaya hidup lu misalnya segini gitu, tadi kan yang bilang, lu disiplin kayaknya kuncinya. Ya iya, kalau emang duit sebulan segitu ya usahakan segitu. Kalaupun misalnya lebih karena harus misalnya ada rumah sakit atau kebutuhan mendadak, baru boleh ada pengeluaran lebih. Tapi kalau enggak ya segini, misalnya duit gua cuma ada segini buat bulan ini ya harus segitu. Jangan tergiur buat foya-foya. Karena kayaknya lo memang udah biasa hidup lempeng juga dari dulu ya, Leh ya. Jadi dari dulu udah biasa hidup pas-pasan. Makanya sebenarnya intinya mah harus ini, kalau keuangan paling gampang kita ngitung sebulan kebutuhan kita berapa. Udah aja disiplin sama itu. Kebutuhan tuh udah termasuk misalnya kalau jajan, nonton atau sama ya senang-senang lah di luar tagihan operasional bensin atau uang bulanan atau kita hitung maksimal berapa nih yang kita nggak menderita banget. Kalau kita udah punya duit ya lebih, tapi harus disiplin. Nah kalau kita masih duit pas-pasan ya udah, ya harus sadar diri intinya mah. Sadar diri, kalau memang duit belum banyak kayak zaman gue jadi wartawan, sadar diri kemampuan gue segitu ya gaya hidup gue jangan melebihi itu. Jadi kalau duit belum banyak nggak usah banyak gaya gitu ya, Le. Iya. Sebuah pesan.
kelihatan gaya sama orang lain. Kita nggak gaya juga orang lain tetap menghargai kita kok kalau kita baik sama orang lain. Episode kali ini job-job cuan kayaknya harus ganti tema nih, jadi job-job ikhlas. Tapi ini gue dapet banyak pencerahan banget nih dari Soleh, pembelajaran baik itu untuk karir maupun untuk kehidupan lah. Sungguh inspiring. Lu tuh sebenarnya inspiring, tapi lu nggak sadar. Enggak, gue udah grogi banget nih mau bicara Soleh. Kenapa lah? Gue bukan motivator. Memang tidak memotivasi, tapi membuat orang melihat bahwa oh ada jalan hidup lain yang ternyata bisa dijalani dan aman. Gitu. Iya. Karena selama ini iya, intinya mah hidup lu ya lu yang tahu. Lu nggak usah membanding-bandingkan hidup lu dengan orang lain. Nah, kita tuh nggak bahagia gara-gara kalau kita selalu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Nah, betul benar. Setuju, Ustad. Ya Ustad lu, udah kayak Ustad lu, Le. Mau ada doa penutup? Kita kan cocok nih, wawancaranya udah soleha juga. Udah kayak ini ya, apa sih namanya istilahnya? Lagi ya. Kerudung-kerudung. Wabillahi taufiq wal hidayah nih. Pakai doa penutup majelis, Le. Ya itu ya tadi ya Sobat Cuan, kita udah denger banyak banget cerita kehidupannya Soleh dan kita bisa belajar banyak. Buat yang mau jadi wartawan, itu tadi pesan-pesannya, dan yang udah jadi wartawan kalau misalnya lo ternyata tersesat gitu ya, itu tadi guidance dari Soleh tuh sangat bisa diamalkan. Dan kalau yang untuk financial planning ala Soleh, ya silakan putusan masing-masing. Itu pilihan. Resiko ditanggung sendiri gitu lah Sobat Cuan. Kita sudahi apa lu mau lanjut nih Bagus? Bagus ini kayaknya gue masih merasakan dia bersemangat banget ngobrol sama lu, Le. Gue tuh sampai bingung mau nih masuknya di mana gitu. Cuma ya sudahlah kita kasih karena dia senior gue, Le. Le, satu pertanyaan terakhir. Masih ada tuh, Le. Masih ada Le satu pertanyaan. Ini gue penasaran. Menurut lo gimana wawancara yang kita lakukan sama lo? Kurang kata Soleh. Panjang ini mah penilaian gua kata Soleh. Gimana? Ya boleh lah, masih menarik. Oh, masih menarik. Itu tuh batasnya tipis nih. Masih menarik tuh di sini. Ya, tidak menarik tuh di bawahnya. Setidaknya kan gua ngejawabnya panjang. Kalau narasumber ngejawab panjang berarti itu benar wawancaranya. Antara wawancaranya benar atau karena gua udah akrab sama lu. Oh gitu. Jadi indikatornya itu ya, bisa kita kalau jawaban kayaknya memang gitu sih. Kadang-kadang kan narsum kalau misalnya dia jawabnya sekenaknya gitu ya, Le, berarti dia nggak tertarik ya, Le, sama wawancara itu. Iya, karena pertanyaannya nggak menarik atau cara dia bertanya juga kayak emang kok nanyanya begini sih. Pertanyaan-pertanyaan tertutup gitu. Gue suka malas juga kalau dikasih pertanyaan tertutup, gue nggak akan jawab lagi lebih panjang. Ya dijawab biasa adanya ya, kayak pertanyaan tertutup. Mudah nggak? Mudah. Apalagi dari teman yang nggak kenal, lu nanya kayak gini. Padahal gue tahu maksud dia pengen gue dijelaskan, tapi kan tertutup. Lu nggak dikasih opsi ya, cuma itu doang, ini nggak gitu ya. Jadi iya. Padahal kan gampang, tinggal bilang kenapa, pasti kok panjang lebar. Gitu lah. Ini lumayan lah. Lumayan. Ini kayaknya udah 2 jam sih, Le. Kayaknya gue bikin beberapa episode. Apa kita gelindingin juga nih di YouTube? Gak usah diedit lah ini. Biar kayak Soleh aja ya, kayak ada Soleh-Solehin interview. Ini gantian giliran interview Soleh-Solihun. Udah cukup banyak lah kita menyita waktu Soleh dan menguak bagaimana Soleh-Solihun. Ya udah gitu aja orangnya mah sebenarnya ya, Le. Gitu aja. Tapi cukup inspiratif ya, kalau finansial tidak ada tips finansial lah ya, maaf ya Sobat Cuan. Mungkin tidak akan cuan mendengarkan acara ini. Yang kita dapat ilmu ikhlas Sobat Cuan. Iya, itu juga bisa Le untuk menjalani hidup Sobat Cuan ya, biar nggak terlalu ambisius. Ikhlas aja kalau kata Soleh. Hidup aja untuk hari ini dan rezeki insya Allah ada gitu ya, Le. Duit mah mau segimanapun tetap kurang. Duit itu kayak tidur. Seberapa banyak pun kita dapat tetap kurang. Kita bakal ngerasa kurang. Dulu waktu gua kayak wartawan pikir nominal segini
pasti bakal cukup bakal senang banget. Ternyata gue udah nominal segini, kurang aja terus. Karena pasti kebutuhan nambah lagi kan. Nah makanya kalau mau penghasilan kita bertambah, tambahilah kebutuhan kita. Ustaz Soleh. Jadi dipancing gitu ya Leh ya. Iya kali. Soalnya kebutuhan gue, penghasilan gue banyak, kebutuhan gue juga banyak. Dulu perasaan waktu penghasilan gue sedikit, kebutuhan gue gak sebanyak ini. Sekarang jadi lebih banyak karena penghasilannya banyak, kemauannya juga banyak gitu ya. Pengen ini, pengen makanya. Ini kalau makanya itu harus dibatasin, mau sama butuh tuh. Kadang-kadang mau tuh yang mengakibatkan duit habis. Cara gampang itu tadi, lu mau apa butuh? Nah, kalau mau tuh duit harus banyak sisanya, ya. Duit sisa atau duit sisa banyak, baru boleh buat memenuhi kemauan lu. Kalau duit masih pas-pasan mah ya kebutuhan aja dulu, jangan kemauan. Sebuah cara hidup disiplin dari Soleh Solihun yang dulu penghasilannya wartawan dan cicilannya lebih dari 50% penghasilan, tapi bisa survive gitu. Soleh yang memilih mempertahankan KPR meskipun bisa melunasi, gitu. Itu yang gue bingung sih sebenarnya. Makasih banyak ya Leh ya waktunya. Ini kita banyak banget dapat pembelajaran dan informasi. Berarti timingnya tepat, gue timingnya tepat. Makasih. Udah jam 10. Udah harus tidur. Makasih banyak Le atas waktunya. Semoga sehat terus sama keluarga dan lancar terus rezekinya ya Leh ya. Terus lah yang penting sekarang. Ya udah deh kalau gitu Leh, daripada ntar kita ngobrol lagi kan kelar-kelar. Terima kasih banyak Soleh. Dadah Sobat Cuan, kita ketemu lagi di episode lainnya. Dah. Dadah Sobat Cuan.